Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadhani dari Matematika 1, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan LKPD yang telah saya buat pada mata kuliah desain pembelajaran matematika. Di sini terdapat tampilan awal, yakni yang pertama, halaman pertama tentunya terdapat cover, di mana siswa ditunjuk untuk mengisikan nama dan kelas mereka. Kemudian di slide berikutnya itu terdapat kata pengantar, di mana kata pengantar ini telah saya buat sedemikian rupa terdapat kata pengantar. Kemudian di halaman ketiga terdapat daftar isi, di mana terdapat yang pertama itu ada cover judul, kata pengantar, daftar isi di halaman ketiga Romawi, kemudian petunjuk penggunaan LKPD, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, kemudian ayo mengingat, ayo mengamati, mendata, menganalisis, menyimpulkan, dan berlatih. Kemudian yang terakhir ada proses membuat elektronik LKPD. Kemudian pada halaman berikutnya terdapat petunjuk penggunaan elektronik LKPD, yang itu yang pertama bisa dibaca sampai yang keempat. Nanti siswa akan diarahkan dengan sesuai petunjuk penggunaan tersebut. Kemudian pada halaman berikutnya terdapat capaian pembelajaran, di mana pada akhir kelas 4 peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar, sisi dan sudut dari segi banyak dan lingkaran serta gabungannya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini tentunya peserta didik akan dapat memahami bagaimana cara menentukan luas bangun datar. Kebetulan di sini saya mengambil judul materi luas bangun datar belah ketupat berdasarkan etnomatematika batik daerah Tanjung Baru khas Tabalong. Di sini pada halaman ketiga pada KPD-nya terdapat ayo mengingat bangun datar bla. Terdapat sifat-sifat bangun datar dari belah ketupat. Di sini ada gambarnya. Kemudian di sini ada sumber, di mana saya mengambil gambar tersebut. Kemudian di sini ada yang mengamati, ada sebuah konteks yang dimana dari sebuah batik ini akan diubah menjadi sebuah belah ketupat untuk menghitung luas motifnya, motif yang ini satuannya. Kemudian di sini saya mencantumkan sumber di mana saya mendapatkan gambar ini. Kemudian halaman berikutnya di sini disuruh mendata. Nanti peserta didik akan mengisi titik-titik yang kosong ini sesuai dengan instruksi ataupun petunjuk dari soal ini. Ini kita lihat di sini ada belah ketupat yang dibagi 4 menjadi 4 segitiga. Kemudian dari keempat segitiga ini kita akan membentuk sebuah persegi panjang, di mana nantinya akan tercipta sebuah persamaan antara luas belah ketupat sama dengan persegi panjang. Kemudian ayo menganalisis. Di sini saya sudah menyiapkan kolom-kolom untuk yang diisi oleh peserta didik, di mana kolom-kolom ini akan diisi berdasarkan dengan data yang telah ada di atasnya. Kemudian di sini saya membuatkan kesimpulan akan memudahkan peserta didik untuk memahami dari rumus luas belah ketupat. Ada ayo mengamati. Di sini terdapat contoh soal, Pak Mahar ingin mengekspresi bla 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 bla. Kemudian di sini telah saya buatkan penyelesaian
dari diketahui kemudian ditanya, dan lalu saya juga sudah menyiapkan rumusnya. Tinggal peserta didiknya itu memasukkan angka ke dalam kolom yang telah saya sediakan. Kolom ini yang baris-baris ini. Kemudian di sini saya membuat contoh membuat soal latihan untuk dikerjakan. Di sini terdapat penyelesaiannya. Kemudian ada ayo berlatih. Di sini saya membuat 3 buah soal latihan, di mana masing-masing terdapat kolom penyelesaiannya tersendiri, yang dimana soal ini membahas tentang luas belah ketupat itu. Dan terakhir, pada halaman terakhir terdapat profil pembuat elektronik LKPD, yaitu saya sendiri, Aditya Pramadeni, dengan NIM 2130206061, tanggal lahir Palembang 23 Oktober. Bisa dibaca. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan ataupun pembuatan LKPD ini pada aplikasi Canva. Pertama, yang di sini ada background. Nah, pertama-tama kita kan telah membuat desain kosong yang putih polos saja. Kemudian saya klik ini, lalu kita ganti warnanya dari semula jadi putih, kemudian menjadi hijau toska dengan kode 00 BFC 3. Kemudian untuk menambahkan ornamen yang sedemikian rupa ini, kita pergi ke elemen, kemudian kita cari abstrak. Ya, di sini terdapat banyak pilihan, kemudian bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu di sini saya membuat kolom untuk menuliskan nama dan kelas peserta didik dengan menggunakan fitur elemen. Kemudian pilih yang ini, yang bagian rounded square, kemudian kita biarkan berwarna putih. Terus di sini juga saya menggunakan rounded square. Kemudian di sini saya menggunakan fitur elemen juga, menggabungkan persegi dengan lingkaran. Kemudian saya menggunakan font Chewy untuk judul cover. Kemudian di sini saya menggunakan Chewy juga. Namun di sini saya menggunakan untuk membuat profil nama penyusun dan dosen pengampu, saya menggunakan font Josephine Sunball. Kemudian lanjut di halaman kedua, saya menggunakan hampir sama, bedanya saya hanya menambahkan yang ini, rounded square yang ini berwarna putih agar agar tulisan yang di sini, kata pengantarnya dapat terbaca dengan jelas. Kemudian saya menambahkan halaman di sini. Ini angka 2 Romawi. Kemudian untuk kata pengantar saya membuatnya sendiri. Lalu saya memberikan ataupun saya membuat desain di halaman berikutnya agar tidak terlalu melenceng dari konsepan awal yang semula dari sini. Kemudian halaman selanjutnya ada daftar isi. Saya mengetik manual di sini di teks, kemudian tambahkan kotak teks ini, lalu ketik secara. Kemudian dalam petunjuk penggunaan LKPD di sini saya hanya mengklik ini, duplikat halaman, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti saya edit lagi. Sebelumnya saya edit lagi menggunakan rounded square menjadi 4 bagian hingga lingkaran ini beserta angkanya. Kemudian pada capaian pembelajaran saya duplikat lagi. Terus saya membuat ini tab kolom ini dengan fitur elemen lagi dengan yang ini. Namun setelah
Setelah muncul, nah untuk warnanya kita bisa hilangkan. Harusnya seperti ini tampilan awalnya tuh, namun bisa kita hilangkan agar menyesuaikan dengan latar putihnya. Kemudian kita terdapat garis tepi di sini, bisa pakai, bisa tidak, keseleraannya saja, sesuai keselera masing-masing. Kemudian di sini untuk menentukan warnanya, namun di sini saya menggunakan warna hitam agar terkesan lebih tegas. Begitu juga dengan yang ini, sama, saya duplikat lagi. Kemudian saya membuat soalnya ini, membuat sifat-sifatnya ini. Kemudian ini gambar ini saya mengambil dari sumber yang ini, yang di bawah yang di bawah gambarnya bisa dilihat. Sama, ini rounded square, ini lingkaran, ini angka biasa, ini rounded square lagi. Kemudian ini soal-soal kontekstual. Ini adalah batik motif khas Tanjung Baru, daerah Tabalong, itu di Kalimantan Barat atau Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Kemudian di sini berikutnya ayo mendata. Sama, pertama-tama saya membuat gambar yang ini, gambar belah ketupat yang dibelah menjadi 4 ini. Kemudian baru saya membuat teksnya agar tidak kacau. Kemudian ayo menganalisis. Di sini saya memberikan kolom-kolom ini, saya ketik manual seperti biasa. Lalu di sini saya membuat kolom lagi. Di rounded square ini saya mengambil dari elemen, tinggal cari saja belah ketupat. Kemudian di sini ayo mengamati, saya menduplikat lagi dengan halaman sebelumnya biar tidak terjadi kebingungan dalam mendesain. Setelah itu ini sebuah soal-soal. Lalu di sini terakhir saya menduplikat background untuk membuat profil saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.